Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Nimade Adietika Karismawati di kelas Ekonomi Lintas Minat. Sebelum lanjut, mari kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Anak-anak, sudah lama sekali kita tidak bertemu karena libur hari raya. Nah, pada kesempatan ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam mengikuti pelajaran daring. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingatkan, silahkan kalian melakukan absensi terlebih dahulu melalui link yang telah Ibu share di WA Group dan juga Google Classroom atau pada link di bawah ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan sangat penting disusun oleh setiap perusahaan guna menjaga eksistensi dan keberlangsungan dari perusahaan. Komponen-komponen dalam laporan keuangan setiap perusahaan akan berbeda-beda tergantung daripada jenis perusahaannya. Oleh sebab itu, pada pertemuan hari ini sangat penting untuk kita mempelajari terkait dengan jenis-jenis perusahaan dan karakteristik perusahaan. Adapun IPK pengetahuan pada pertemuan kali ini, yang pertama, mengklasifikasi jenis-jenis dari perusahaan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dari perusahaan jasa. Sementara IPK keterampilan pada pertemuan hari ini adalah menyajikan kesimpulan terkait dengan karakteristik dari perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran dalam jaringan dengan pendekatan saintifik model discovery learning, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik dari perusahaan jasa dan dapat menyajikan kesimpulan terkait karakteristik perusahaan jasa dengan tepat, tekun, toleransi, dan bekerja sama serta bertanggung jawab. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah membaca hangout dan menyimak video yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom? Ya, Ibu yakin kalian sudah membaca dan menyimak video tersebut. Nah sekarang, silahkan kalian lihat gambar kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan di sebelah kanan Ibu. Kemudian kalian cocokkan dengan jenis usaha yang ada di sebelah kiri Ibu. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kemudian jenis perusahaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dari gambar tersebut bisa kalian lihat. Nah, kira-kira untuk kegiatan yang pertama itu dilakukan oleh jenis perusahaan apa? Ya, jawabannya adalah jenis perusahaan dagang. Kemudian gambar yang kedua. Di gambar yang kedua itu terlihat kegiatan memproduksi pakaian. Kira-kira kegiatan ini dilakukan oleh jenis perusahaan yang mana? Ya, yaitu perusahaan manufaktur atau industri. Nah, kemudian kegiatan yang ketiga yaitu jasa pengiriman paket atau barang. Nah, kira-kira jenis perusahaan yang bergerak dalam bidang itu? Ya, betul sekali, yaitu perusahaan jasa. Baiklah anak-anak, dari gambaran tadi, nah, kalian bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan perusahaan. Perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan mengemukakan perusahaan merupakan suatu badan usaha yang berdiri di wilayah NKRI di mana dalam menjalankan kegiatannya itu mencari keuntungan atau laba. Atau secara singkat dapat kita simpulkan, perusahaan merupakan tempat berlangsungnya atau tempat memproduksi barang atau jasa. Dari pengertian tersebut, jenis perusahaan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah perusahaan manufaktur, yang kedua itu adalah perusahaan dagang, yang ketiga itu adalah perusahaan jasa.
Perusahaan manufaktur itu adalah badan usaha yang kegiatannya membeli bahan baku kemudian memproduksinya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap dijual kepada perusahaan dagang atau perusahaan retail lainnya. Adapun ciri-ciri dari perusahaan manufaktur, yang pertama, kegiatan utamanya yaitu memproduksi barang. Yang kedua, terdapat perhitungan harga pokok produksi. Nah, ciri-ciri yang lainnya dapat kalian lihat pada slide. Salah satu contoh dari perusahaan manufaktur di sini adalah, bisa kalian lihat gambarnya, yaitu perusahaan Coca-Cola. Nah, kita lanjutkan ke jenis perusahaan yang kedua. Jenis perusahaan yang kedua yaitu adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah badan usaha yang kegiatannya membeli barang dari pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat tanpa mengubah bentuk fisik daripada barang tersebut. Adapun ciri-ciri daripada perusahaan dagang dapat kalian lihat pada slide. Yang pertama, kegiatan utamanya yaitu membeli barang dari pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen. Dan ciri-ciri yang lainnya bisa kalian lihat pada slide ini. Contoh dari perusahaan dagang bisa kalian lihat yaitu swalayan, di mana menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Perusahaan yang ketiga yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah badan usaha yang kegiatannya adalah memproduksi jasa layanan yang sifatnya adalah tidak berwujud atau intangible. Adapun ciri-ciri dari perusahaan jasa, yang pertama, kegiatan utamanya adalah memberi jasa layanan. Kemudian yang kedua, tidak terdapat perhitungan harga pokok. Dan ciri-ciri lainnya bisa kalian lihat pada slide. Contoh daripada perusahaan jasa mungkin yang sering kalian kunjungi yaitu salon. Baiklah anak-anak, kalau ada yang ditanyakan terkait dengan materi tadi, silahkan kalian bisa menanyakan pada ibu lewat WA atau Google Classroom dengan memberikan komen pada pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya, silahkan kalian membentuk kelompok sama dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Kemudian silahkan kalian mengerjakan LKPD yang telah ibu bagikan pada Google Classroom. Nah, untuk mempertegas kembali tugas yang akan kalian kerjakan, di sini sudah ibu tampilkan pada layar. Untuk yang pertama, silahkan kalian membuat kesimpulan terkait dengan perbedaan antara perusahaan jasa, dagang, dan perusahaan manufaktur. Yang kedua, silakan kalian bersama kelompok membuat kesimpulan terkait dengan karakteristik daripada perusahaan jasa. Baiklah anak-anak, hasil diskusi kalian nanti akan kalian sampaikan melalui forum Google Meet. Sementara hangout-nya silahkan nanti kalian kirimkan ke Google Classroom. Adapun yang telah kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama terkait dengan perbedaan antara perusahaan jasa, dagang dengan perusahaan manufaktur. Yang kedua yaitu terkait dengan karakteristik daripada perusahaan jasa yang sudah sekalian simpulkan tadi. Nah, adapun karakteristik perusahaan jasa yang pertama itu adalah bersifat intangible, yang kedua inspirability, yang ketiga variability, yang keempat visibility, dan yang kelima adalah lack of ownership. Baiklah anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi ini, ibu sudah menyiapkan beberapa soal yang dapat kalian kerjakan melalui link di bawah ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Baiklah anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan satu pesan ibu, tetap jaga kesehatan kalian, ikuti protokol kesehatan, stay at home, dan jangan lupa tetap bersemangat di dalam mengikuti pelajaran walaupun itu tidak kita lakukan secara tatap muka di sekolah.
Nah, akhir kata Ibu tutup dengan Pramesanti. Om Santi, 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 Om. Sebelum kita melanjutkan materinya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apakah kalian sudah membaca Hangout dan menyimak video yang Ibu kirimkan di Google Classroom? Iya. Baiklah, Ibu yakin kalian semua sudah membaca dan menyimak video yang telah Ibu share di Google Classroom.